punya banyak prestasi. XS. Apa sih genre deathcore? Bisa sih suka sama Twice. Yang dari Thailand siapa? Lisa. Apakah dia nyanyi wik wik wik? Halo, kembali lagi di channel Riri Jalan. Jangan lupa untuk like, share, sama subscribe YouTube channel aku biar nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Inilah dia, Black Dahlia, misteri kasus tak terungkap. Black Dahlia merupakan nama samaran dari Elizabeth Short. Dia lahir tanggal 25 Juli 1924 di Hyde Park, Boston, Massachusetts. Merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang arsitek lapangan mini golf yang sukses pada saat itu. Namun, krisis ekonomi pada tahun 1929 membuat usaha ayahnya bangkrut. Setahun kemudian, ayahnya meninggalkan mobil kesayangannya di jembatan Charlestown. Ibunya menduga bahwa itu bunuh diri dengan lompat dari jembatan Charlestown. 12 tahun kemudian, Phoebe menerima surat permintaan maaf dari suaminya yang diduga telah meninggal saat itu. Dia bilang kalau dia ternyata masih hidup di Los Angeles. Saat usianya menginjak 18 tahun, Elizabeth Short memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya sambil mengembangkan seni peran yang dia sukai. Baru sebulan tinggal di sana, udah terjadi percekcokan antara ayahnya dan Elizabeth Short. Elizabeth memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan bekerja sebagai kasir di pangkalan Angkatan Udara Vandenberg. Ketika ada kontes kecantikan di sana, dia ikutan dan ternyata memenangkan kontes tersebut. Dia ngerasa nggak nyaman karena pelecehan yang dia alami. Pindah ke Santa Barbara, Elizabeth Short ditangkap akibat penyalahgunaan alkohol di bawah umur. Short dikembalikan ke kediaman orang tuanya di Medford atas instruksi otoritas yang berwenang saat itu. Gak lama kemudian, Elizabeth Short merantau lagi ke Florida dan Los Angeles. Di sana dia bertemu Letnan Garden Fickling. Akhirnya mereka jalin hubungan asmara pada saat itu. Rencana mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan gagal karena Garden Fickling ditugaskan untuk berperang di Eropa. Short akhirnya menjalin hubungan asmara lagi dengan seorang pilot yang bernama Matt Garden. Short itu udah gembar-gembor ke teman-temannya kalau dia itu mau dilamar. Tapi lamarannya itu gagal karena dia lagi dalam proses penyembuhan. Jadi si Short itu harus nunggu dulu sampai kondisi Matt Garden sembuh. Namun Matt Garden tewas dalam kecelakaan pesawat yang dia alami tanggal 10 Agustus 1945. 5 hari sebelum Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Karena udah 2 kali gagal nikah, Short itu stres. Dia akhirnya kontakan lagi sama mantan pacarnya Garden Fickling. Mereka akhirnya CLBK dan Garden Fickling membawa si Short ini untuk tinggal di Los Angeles. Short ini yakin kalau misalkan Fickling akan menikahinya dan dia bisa jadi aktris terkenal karena tinggal di Los Angeles. Mimpinya untuk menikah dengan Garden Fickling dan menjadi aktris Hollywood gagal total. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Short bekerja sebagai pelayan dan menyewa kamar kos di belakang klub malam untuk tinggal. Menyadari bahwa impiannya telah gagal, Short meninggalkan Los Angeles pada tanggal 8 Desember 1946 untuk pergi ke San Diego. Di San Diego, kecintaan dia terhadap teater itu tidak pernah sirna. Dia kedapatan menonton sebuah pertunjukan di San Diego hingga tertidur. Seorang karyawan bernama Dorothy French menemukan dia sedang tertidur di bangku penonton. Dorothy merasa kasihan lalu mengajaknya untuk tinggal di rumahnya.
Short menetap selama 1 bulan. 9 Januari 1947, Elizabeth kembali lagi ke Los Angeles ditemani oleh seorang pria bernama Robert Red Manley. Pria berusia 25 tahun. Manley mengantar Short ke Biltmore Hotel yang bertempat di 506 South Grand Avenue. Rencananya dia tuh bakal ketemuan sama saudaranya yang datang dari Boston jam setengah 7 malam. (15 Januari 1947), Betty Bersinger tengah berjalan bersama anaknya di area Leimert Park. Dia tuh ngeliat kalau di situ ada manekin yang dibuang. Kalau kalian ke supermarket terus ada patung orang, itu namanya manekin. Di tengah perjalanan dia aneh. Bentar. Kok manekin dibuang tapi bentuknya kayak orang ya? Akhirnya dia lihat lagi, dia simak dengan seksama. Dia terkejut karena menemukan seorang wanita tewas mengenaskan di hadapannya. Panik, akhirnya Betty Bersinger melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Wanita tersebut tewas dengan kondisi, tanpa busana, gigi yang rusak parah, dan dimutilasi menjadi 2 bagian. Jarak dari kedua bagian tersebut adalah 30 cm. Bagian bawah tubuhnya ditemukan luka sobek menganga sepanjang 10 cm dari pusar hingga selangkangan. Rambut area sensitifnya dimasukkan ke area tersebut. Bahkan ususnya diambil dan disimpan dengan rapi di area belakang mayat tersebut. Bagian atas itu parah banget. Luka sobek pada setiap sisi wajah yang membentang dari telinga hingga ke mulut. 7,6 cm di bagian kanan dan 6,4 cm di sebelah kiri. Luka sobek tersebut menciptakan efek yang bernama senyum Glasgow. Pihak forensik menyimpulkan bahwa dia kehabisan darah akibat sayatan di wajahnya dan pukulan yang berada di kepalanya. Sekitar tanggal 14 sampai 15 Januari 1947 pada tengah malam. Di tubuhnya tidak ditemukan satupun sidik jari pelaku dan tidak ada bercak darah yang berceceran di TKP. Detektif hanya menemukan jejak kaki, jejak mobil, dan karung semen yang berisi air darah. Kecurigaan identitas korban tersebut mengarah ke Elizabeth Short. Elizabeth diketahui memesan kamar di Biltmore Hotel pada 9 Januari 1947 atau 6 hari sebelum kejadian tersebut. Lalu dia itu pergi dan dia nggak pernah kembali lagi sejak saat itu. Pihak kepolisian mempunyai catatan sidik jari yang didapatkan pada saat Short ditangkap beberapa tahun sebelumnya. Dan sidik jari tersebut cocok. Ya, Elizabeth Short adalah korban dari pembunuhan sadis ini. Media kemudian memberi julukan kepada Elizabeth Short Black Dahlia karena teman-temannya yang berada di Long Beach itu kalau ketemu ngeliat si Short ini warna rambutnya hitam. Kebetulan saat itu lagi booming film The Blue Dahlia. Sejak saat itu media mengenalnya dengan nama Black Dahlia. Wayne Sutton, seorang editor koran The Herald Express, ditugaskan untuk memberitahu keluarganya tentang kematian Elizabeth Short. Tapi Sutton gak berani langsung bilang kalau Short adalah korban pembunuhan. Dia itu bilang kalau Elizabeth memenangkan kontes kecantikan. Jelas ibunya seneng banget dan akhirnya ibunya tuh ceritain hal-hal yang berhubungan dengan si Elizabeth ke si Sutton ini. Tapi pada saat itu dia akhirnya memberanikan diri bilang kalau anaknya merupakan korban pembunuhan sadis di Los Angeles.
seseorang yang mengaku sebagai pembunuh Black Dahlia menelpon ke kantor James Richardson. Dia ngasih kritik atas liputannya di kasus ini. Lalu dia bilang akan menyerahkan diri. Pihak kepolisian Los Angeles telah menyeleksi ratusan orang hingga 65 orang yang mengaku sebagai pembunuh Black Dahlia. Polisi mengerucutkan semuanya menjadi 25 orang dan aku memilih beberapa saja untuk aku bahas, dan inilah konspirasinya. Satu hari setelah si pembunuh tersebut menelpon James Richardson, pihak kepolisian Los Angeles menerima paket yang terdiri dari akte kelahiran, kartu nama, foto, dan buku alamat bertuliskan Mark Hansen. Mark Hansen ini merupakan bapak kos di tempat Elizabeth Short tinggal di Los Angeles saat itu. Anne Todd mengatakan kepada penyelidik, baru-baru ini Short itu menolak ajakan dari Mark Hansen. Dia itu diiming-imingi sebuah peran. Mark Hansen itu dipercaya merupakan alumni dari sekolah bedah medis di Swedia, mengadakan pesta di rumahnya dan mengajak petugas kepolisian Los Angeles untuk menghadirinya. Nah, kehadiran para polisi dipercaya sebagai alat untuk menyuapnya. Ada rumor juga yang bilang kalau dia itu merupakan gangster kelas atas yang mengorganisir setiap kejahatan yang ada di Amerika Serikat. Ketika paket itu sampai ke kepolisian, mereka menemukan foto Elizabeth Short dengan seorang pria. Mereka berdua bisa akrab setelah sama-sama tertarik dengan kasus Susan Dignan, bocah berusia 6 tahun yang ditemukan tewas dimutilasi tahun 1946. 2 kali ngebantu Short pindahan, balik lagi ke Los Angeles, dan ketika dia pindah ke San Diego untuk tinggal selama 1 bulan. Ketika ditelusuri, Maurice Clement ini merupakan teman dari Bugsy Siegel, gangster kelas atas pada masa itu. Brenda Allen, seorang agen prostitusi, mempunyai gelar USC School of Medicine, lalu bekerja di sebuah production house, di mana production house itu bisa menjanjikan karir yang cemerlang untuk Elizabeth Short. Karena kedekatan intens tersebut, akhirnya si Maurice ini jatuh cinta. Padahal Elizabeth diketahui tengah dekat dengan banyak pria. Atas dasar kecemburuan itu, Maurice membunuhnya. Kejadian mutilasi itu terinspirasi dari pembunuhan Susan Dignan. 15 Maret 1947, tepat 2 bulan setelah Short tewas, dia meninggalkan secari kertas yang berisi, kepada siapapun yang berkepentingan. Saya telah menunggu polisi menangkap saya atas pembunuhan Black Dahlia, tetapi belum. Saya terlalu pengecut untuk menyerahkan diri. Jadi ini jalan keluar terbaik bagi saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk itu. Atau ini. Maaf, Mary. Iya, di sini kalian temukan pattern Ed Burns. Memanjang ya. Kenapa Ed Burns disamakan dengan Maurice Clement? Karena ada kata ini di suratnya. Walter Bailey adalah seorang ahli bedah yang tinggal 1 blok dari area TKP Elizabeth Short. Anak perempuan Bailey, Barbara Lindgren, adalah teman kakak Elizabeth Short yang bernama Virginia Short. Bailey meninggal pada Januari 1948 akibat kerusakan otak degeneratif. Lee Harnish, editor dari Los Angeles Times, mulai mempelajari kasus ini tahun 1996. Banyak sebenarnya yang meragukan teori kalau Bailey ini adalah pelakunya, karena saat itu Bailey ini udah umur 67 tahun. Tapi dia dan para penyelidik yakin kalau tujuan Short dipotong jadi 2 bagian adalah untuk memudahkan pembuangan mayat tersebut. Kerusakan otak Bailey dapat mempengaruhi proses pembunuhan tersebut. Dia mengklaim bahwa penyakit yang dialaminya merupakan neurologi, yaitu kerusakan saraf yang bikin pelakunya melakukan kekerasan kepada korban yang pasif, alias nggak melawan. Bailey menguasai jenis bedah seperti mastektomi, histerektomi, dan operasi pengangkatan lemak. Dalam percakapan dengan mantan resepsionis Bailey, dia bilang kalau keduanya pernah menonton film operasi dan otopsi pada jam makan malam. Kecurigaan ini berawal pada tahun 2013
66 tahun setelah kejadian. Steve Hodel, anaknya yang merupakan pensiunan dari detektif Los Angeles, menemukan file-file album foto yang tersimpan di dalam sebuah kotak. Dia bilang kalau ini tuh Black Dahlia. Short dipercaya merupakan korban dari hemicorporectomy, sebuah prosedur untuk memotong tubuh di bawah tulang belakang lumbar. Satu-satunya tempat di mana si tubuh itu bisa dipotong jadi dua tanpa mematahkan tulang belakang tersebut. Ilmu tersebut diajarkan pada tahun 1930-an ketika dia menjadi mahasiswa di Universitas California. Dia menyukai sadomasochisme. Dia tuh jadi menyukai kekerasan ketika berhubungan. Setahu aku yang suka kayak begitu ada semacam kelainan sih, kelainan psikologi. Dan punya hobi untuk berpesta, mabuk-mabukan hingga perempuan. Surat-surat yang diterima oleh pihak kepolisian Los Angeles kalau ditelaah itu mempunyai kemiripan dengan tulisan tangan dari George Hodel, menemukan kwitansi pembelian untuk pembangunan rumahnya pada saat itu. Salah satu kwitansi menunjukkan pembelian 10 karung beton, di mana si karung itu ditemukan di saat Elizabeth Short meninggal. Dia juga dilaporkan putrinya yang bernama Tamar Hodel di tahun 1949 akibat pelecehan seksual yang dia alami. Bukan cuma itu, George Hodel memaksa anaknya untuk melakukan aborsi, namun anaknya menolaknya, sehingga si anak tersebut menerima kekerasan dari ayahnya. Dan lebih ironis lagi adalah usia anak tersebut baru 14 tahun. Wow, atas kejadian tersebut, George Hodel ditangkap dan dipenjara hanya 1 bulan. Anehnya, dia dibebaskan begitu saja. Pihak kepolisian yang beranggotakan 18 orang ini memutuskan untuk menyadap rumah George Hodel. Ini adalah hasil dari rekamannya. Seandainya aku memang membunuh Black Dahlia, mereka tidak bisa membuktikannya sekarang. Mereka tidak dapat berbicara dengan sekretaris saya lagi karena dia sudah mati. Mereka mengira ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, sekarang mereka mungkin sudah menemukannya, membunuhnya. Mungkin aku memang membunuh sekretarisku. Apakah kalian percaya? Itu adalah konspirasi dari pembunuhan Black Dahlia. Misteri kasus yang belum terungkap sampai saat ini. Kira-kira siapa pembunuh dari Black Dahlia ini? Kalian bisa komen di bawah, dan kalau kalian juga punya teori konspirasi yang lain, juga bisa komen di bawah. Aku terbuka banget buat kritik, saran, dan masukan mengenai konten yang selanjutnya bakalan aku upload di YouTube. Kita ketemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa!